Tiang memang lahirnya asli Banjardiki, asli Banjar Bantas. Orang tua Tiang masih Tiang umur 3 tahun udah ditinggal sama bapak, sama sekali tidak tahu sama wajah bapak gitu. Syukurnya ibu saya berjuang keras untuk menghidupi saya sampai saya bisa masuk SD waktu itu. Waktu itu ibu masih bekerja sebagai buruh di buruh serabutan pak gitu. Kadang ada yang suruh angkut di truk atau di mana, itu pekerjaan ibu sehari-hari. Kalau ibu orangnya pekerja keras, didikan disiplinnya juga keras gitu. Terbukti waktu saya kecil memang didikannya keras sekali, tapi demi kebaikan anaknya gitu sih. Tiang sih menginginkan dia tuh biar sehat, artinya biar bisa ya walaupun begini adanya saya sekarang, sedikit tidak biar bisa beliau tersenyum lah dengan keadaan kita seperti ini, walaupun saya tidak bisa memberi yang sempurna dengan beliau gitu aja sih. Tiang 2 bersaudara, ada kakak 1 udah nikah juga, Tiang yang nomor 2 gitu. Kalau cerita masa kecil saya lumayan berat pak, terus terang aja waktu sekolah pak ya, saya SD sampai saya SMP, terus terang begitu habis ulangan umum saya tuh nggak pernah masuk lagi pak, saya harus bekerja gitu. Kadang saya ke sawah, buruh ke sawah. Kadang-kadang saya nggak gini pak, saya nggak peduli dengan rapot. Kadang-kadang rapot saya nggak masih tinggal di sekolah pak, bener. Sampai apalagi waktu kenaikan kelas kan liburnya lumayan pak, sebulan. Saya nggak peduli dengan rapot pak. Begitu habis ulangan umum saya jarang masuk, pasti saya nyari. Kadang saya naik di truk itu pak, nurunin pasir gitu pak. Itu kerjaan saya dari SD sampai SMP. Kadang-kadang masih saya dulu di kelas 1, 2, dan 3 itu pak, terus terang aja saya habis sekolah itu nggak pernah ketemu nasi di rumah pak, masih beras. Bukan sih kelaparan pak, kalau bilang kelaparan sih enggak, bersyukur juga Tuhan itu masih baik kan. Dari pulang sekolah jam 12 itu yang harus masak dulu biar bisa makan. Habis masak kita buat sesajen, aturkan sesajen kan, baru makan. Setelah itu kita memikirkan gimana kita bisa membantu orang tua dengan penghasilan sedikit gitu loh. Berburuh apalah istilahnya gitu dari kecil pak. Terus setelah tamat SMP mau menginjak ke SMA, berpikir nggak ada biaya. Makanya dari situ Tiang memberanikan diri untuk masuk di SMA, biar masuk aja, makanya Tiang pilih yang terdekat. Kasusnya juga seperti itu pak, karena keadaan bener. Begitu habis ulangan umum, begitu habis ulangan kenaikan kelas, saya nggak pernah masuk pak. Sampai sama tamat SMA tuh jasad yang diam di SMA pak, nggak bisa nebus gitu istilahnya kan. Tapi tetap saya berusaha nyari uang membantu orang tua sih. Uang orang tua Tiang juga udah gini, puntang panting nyari biar bisa sekolah Tiang gitu kan. Astung karo di desa yang Widi berkehendak, artinya dengan Tiang biar bisa punya ijazah. Astung karo Tiang lulus SMA tapi pak gitu. Setelah lulus SMA Tiang juga nggak bisa bekerja pak. Masih Tiang waktu itu bekerja sebagai buruh bangunan. Itu lama-lama terus juga ya pindah-pindah kerja lah pak, berusaha untuk mencari kehidupan gitu. Terus setelah beberapa tahun akhirnya Tiang juga menikah kan pak. Setelah menikah di Banjar ini adalah sebuah kelompok dulu pak, kelompok ternak
yang ikut di dalamnya sebagai anggota kelompok. Terus berawal dari sana Pak idenya sebuah koperasi ini gitu. Di dalam kelompok itu kan punya kita modal kemarin, punya dana lah di kelompok Nike. Kelompok Nike pingin membuat sebuah badan usaha untuk kesejahteraan anggotanya, kan seperti itu. Belum berani untuk membuat koperasi dulu kan. Setelah berangkat dari sana, dia mengusulkan karena kita sebuah kelompok, coba kita minta perlindungan dulu ke Banjar, biar kalau ada apa-apa nanti dengan permasalahan yang kita hadapi di kelompok, biar bisa di backup oleh Banjar. Itu dulu pas perjalanannya. Terus kita laporkan ke rapat Banjar. Banjar tuh menerima Pak, menerima dengan syarat bekerja sama permodalan kelompok itu sama Banjar. Kita bikin permodalan 50-50 Pak. Kalau Banjar 10 juta, kelompok itu harus mengeluarkan juga 10 juta seperti itu. Terbentuklah kelompok simpan pinjam dulu, hanya di lingkungan warga Banjar kita di sini saja. Setelah itu dari Banjar yang disuruh artinya mengelola, waktu itu yang disuruh mengelola, yang coba kelola Astungkare kehendak ide yang Widi bisa berjalan kan Pak, bisa berjalan. Membentuklah kita pinginnya berkembang lebih besar lagi, pingin membuat sebuah koperasi. Banyak juga mensetujui, cuman kita diserahkan untuk rekrut anggotanya. Di sana lagi ada tantangan besar Pak. Kita mengajak masyarakat kita di sini untuk menjadi sebuah anggota koperasi, tiang sampai datang ke masing-masing rumah Pak malamnya untuk mengajak dia sebagai anggota, door to door ya Pak. Di sanalah tantangannya Pak. Ada yang menolak, tiang kan tidak berani memaksa. Ada yang macam-macam lah pokoknya. Tapi ada juga yang mensupport, Tapi kita tetap ingin jalan. Atas dukungan teman-teman juga yang dari sini, kita berusaha jalan. Waktu itu tiang minta di Banjar tuh biar ada yang menemani untuk mengelola. Dikasih dah tiang 2 orang waktu itu untuk bisa membantu pengelolaan ini. Terus dibantu dengan 2 orang ke tiang bertiga, berusaha menunjukkan bahwa itu kita bisa menampilkan ya sesuatu yang kita menginginkan menampilkan sesuatu dari keinginan banyak orang gitu. Sebagian orang lah, bukan banyak orang, sebagian anggota Banjar itu. Artinya beberapa bulan kita coba usaha, belum berani kita mengatasnamakan koperasi Pak. Teskis dulu seberapa besar kemampuan kita, berapa besar dukungan dari masyarakat terhadap lembaga yang kita ingin belum kembangkan gitu. Astungkare berjalan percobaannya beberapa tahun bisa berjalan. Terus dilihat dari perjalanan kita itu, kita awalnya pasang nama Pak, coba pasang nama dengan nama Koperasi Mekar Sedana gitu kemarin. Terus mungkin ada salah satu dari dinas yang lewat, ditanya, kok sudah pakai nama koperasi, emangnya di sini sudah berbadan hukum kan gitu? Belum kan gitu, yang seharusnya nggak boleh pakai nama koperasi kalau belum berbadan hukum gitu. Terus yang melapor ke anggota, anggota itu biar kita legal disuruhlah mencari badan hukum kan gitu. Terus perjalanan badan hukum kita urus per 30 Juli kemarin di 2021 keluarlah badan hukum kita gitu. Terus waktu rapat anggota tahunan kemarin yang di 2021 kemarin, kita mengadakan rak pertama lahirnya koperasi ini. Yang mohon bersurat ke Dinas Koperasi Astungkare, Pak Kepala Dinas mau hadir waktu itu. Terus
dari sanalah timbul artinya kepercayaan masyarakat, sudahlah terbentuk keinginan sebagian besar masyarakat. Seperti itulah perjalanannya, makanya kita bisa berjalan sampai sekarang. Berbalangan dengan saya duduk di sini. Iya. Sewaktu niko tiang juga udah bilang ke anggota di sini, baik dari ke Banjar maupun di desa kan. Begitu tiang ditunjuk oleh desa waktu rapat paruman desa, tiang juga sampaikan di sini bagaimana tiang, karena tiang di desa juga ditunjuk, biar tiang di sini biar ada kejelasan juga apakah saya tetap, kalau saya tidak diizinkan saya siap mengundurkan diri. Sampai 2 kali saya merapatkan di sini, tetap anggotanya menginginkan biar tiang megang di sini. Sampai tiang bilang nanti kan jarang tiang ada di koperasi karena tiang juga lagi ada di LPD dan lain sebagainya, tapi masyarakat memaklumi, yang penting kerjaannya itu bisa selesai. Tiang berharap pertama tiang pingin artinya semasih tiang bisa mengabdi kepada masyarakat, semasih saya dipercaya oleh masyarakat, tiang niki ingin mengembangkan koperasi ini, mengembangkan lembaga keuangan niki semaksimal mungkin semampu tiang gitu. Yang penting masyarakat itu percaya, tiang nanti akan berusaha semampu tiang gitu aja. Artinya bagaimana masyarakat itu biar bisa merasakan manfaat dari koperasi ini gitu. Karena tiang dengar, artinya tiang tahu asas koperasi itu kan dari anggota untuk anggota dan oleh anggota gitu. Artinya gimana pun keadaan koperasi itu dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Ya astong karo Pak, sampai sekarang kebanyakan masyarakat tiang di luar lingkungan di sini juga merasakan. Karena apa? Karena tiang di koperasi ini artinya memperlakukan masyarakat itu khusus Pak. Contohnya seperti ini, kalau ada warga tiang yang meninggal, nah gitu, ada warga tiang yang meninggal, untuk upacara pengabdiannya nike ditanggung dulu oleh koperasi Pak. Tiang gratiskan, tidak kena bunga selama sebulan dulu, dipakai dulu sebulan ke berapapun dia menghabiskan untuk upacara ngabdian nike. Setelah sebulan itu, kalau dari pihak warga nike punya uang, silahkan kembalikan. Kalau tidak, boleh dicicil untuk pengembaliannya. Makanya masyarakat nike percaya jadinya. Terus kemarin waktu COVID Pak, tiang juga berusaha membantu masyarakat yang dengan pemberian sembako berupa beras, telur, mie dan lain sebagainya, rutin ke Pak. Setiap tahun tiang pasti memberi sesuatu ke anggota. Tiang yakin Pak, dengan perjalanan tiang niki pasti banyak seseorang artinya yang membantu baik secara nyata maupun tidak nyata. Pertama, tiang percaya ini memang kehendak Ida Sang Hyang Widi. Kedua, berkat doa orang tua saya baik yang telah meninggal, baik kepada dari ibu saya, termasuk teman-teman yang dekat dengan tiang, pasti berkat doanya tiang bisa seperti ini. Dari istri juga mensupport, support dan doanya tetap biar tiang bisa seperti ini. Mungkin juga Pak dari doa anak tiang, artinya dari rezeki anak tiang, cuman tiang hanya memperlihatkan saja. Mungkin itu semuanya dari kebanyakan dari rekan-rekan tiang yang lain gitu.